Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap tahun dalam suasana menyambut hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, kita mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid, takbir, tahmid dan tahlil. Mengumandangkan kalimat yang menunjukkan suatu pengokohan yang kokoh bahwa Allah tidak ada sekutu baginya. Kalimat takbir memberi kesan yang kuat dalam diri kita bahwa Allah Maha Besar dan Maha Agung. Tidak ada satupun yang dapat menyamai kebesaran dan keagungan Allah. Kalimat tahmid mengandung makna bahwa zat yang patut dipuji hanya Allah, dan pujian seharusnya hanya diperuntukkan bagi Allah. Kalimat tahlil menegaskan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Kalimat-kalimat agung itu pada hari ini tengah menggema di seluruh dunia, di mana-mana dikumandangkan oleh umat Islam.
Kalimat itu pun sedangkan dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh pelosok negeri ini, sementara di tempat yang jauh di sana, di tanah suci Mekah, perbedaan strata kehidupan, perbedaan suku bangsa, perbedaan ras disatukan dan dipersamakan dengan statusnya sebagai hamba Allah, oleh putih, oleh sucinya kain ihram, penatnya tubuh serta lelahnya keringat semakin tak terasa ketika derap langkah kaki mereka mengikuti alur prosesi tawaf. Dengan demikian khusyuknya saat mengitari Ka'bah sebagai simbol pemurnian nilai-nilai ketauhidan. Di sanalah tempat terpancarnya fajar Islam oleh umat Islam, oleh para tamu Allah yang sedang menunaikan ibadah haji. Ya Allah, berkahi prosesi ibadah haji yang sementara mereka tunaikan. Amin ya rabbal alamin. Mereka dengan lantang menyuruhkan kalimat talbiyah, la baik Allahumma la baik, la baik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kupenuhi panggilanmu ya Allah, kupenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya puja, limpahan karunia dan kekuasaan hanya padamu semata. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kalimat takbir, tahmid dan talbiyah itu semestinya selalu ditanamkan ke dalam hati, ditancapkan ke lubuk jiwa yang dalam, sehingga pengaruhnya terpancar dalam wujud nyata yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan dan amal ibadah. Pengakuan kita terhadap kebesaran Allah yang tidak ada sekutu baginya, pengakuan kita bahwa tidak ada yang patut dipuji melainkan Allah, kepatuhan kita untuk meninggalkan larangan dan larangannya, melaksanakan perintah-perintahnya, dan pengakuan mereka dalam memenuhi panggilannya untuk menunaikan ibadah haji merupakan realisasi dari apa yang kita ucapkan dan kita yakini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah telah mengutus para nabinya untuk menjadikan contoh teladan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam, aktor utama karena sebuah ketaatan yang hakiki kepada Allah. Hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya telah diabadikan sebagai dari prosesi kehidupan mereka menjadi rangkaian utama pelaksanaan ibadah haji. Setelah melalui ujian yang panjang dan meletihkan nurani, contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bagian dari teladan mulia dalam sejarah panjang kehidupan seorang manusia. Beliau diuji oleh Allah dengan mendapatkan orang tua yang musyrik, mendapatkan kaum yang membenci dirinya. Bapaknya Azar mengusirnya, kaumnya berusaha untuk membunuhnya. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api bukan untuk mempertahankan jabatannya, posisinya, bukan untuk mempertahankan harta yang melimpah yang mungkin dimilikinya. Ibrahim siap dilemparkan ke dalam api hanya untuk mempertahankan la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Cermatilah bagaimana bengisnya pasukan dari Namrud yang ingin membakar Nabi Ibrahim. Mereka menyiapkan kobaran api yang sangat besar untuk menunjukkan kepada umat manusia kalau mereka bisa menyiksa Khalilullah Ibrahim. Mereka ingin menunjukkan arogansi mereka. Tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan ke api dengan alat pelontar, diriwayatkan bahwa malaikat Jibril pada saat itu menawarkan jasanya kepada Ibrahim. Ibrahim tegas, kalau dengan engkau aku belum membutuhkan pertolonganmu. Engkau makhluk dan aku juga makhluk. Engkau tidak akan bisa berbuat apapun kecuali Allah yang mengizinkan. Adapun kepada Allah, aku yakin Allah tidak akan membiarkan diriku dalam kesengsaraan yang panjang. Saat ini wahai Jibril, aku hanya butuh pertolongan Allah yang maha besar, yang besaran kekuasaannya ribuan kali lipat dari besar kesombongan Namrud. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil.
cukuplah Allah menjadi petolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Selanjutnya apa yang Allah lakukan? Apakah Allah mengirimkan hujan untuk mematikan kobaran api yang telah siap menghanguskan Ibrahim? Apakah Allah mengirim angin untuk memadamkan api? Tidak. Hadirin, Allah yang menciptakan api. Api adalah makhluk ciptaan Allah. Allah berfirman, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan untuk Ibrahim. Dari lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menggema kalimat Allahu Akbar, yang kemudian menjadi kalimat pembuka dalam proses penghambaan kepada Allah. Allahu Akbar dalam sholat. Kita mulai dengan Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, menyebut Allah, sujud Allahu Akbar. Lalu apakah kita masih khawatir dan ragu masalah-masalah yang besar yang menimpa kita, padahal kita punya Allah Akbar, Allah yang maha besar. Sebuah keyakinan yang harus kita hujamkan, kita kokohkan di dalam benak dan hati nurani kita selamanya. Hadirin, ujian iman Nabi Ibrahim terus berlanjut. Beliau memohon, Rabbi habli minas solihin. Doa Nabi Ibrahim untuk meminta keturunan diijabah oleh Allah. Lahirlah seorang putra tampan dari rahim seorang wanita mulia yang bernama Siti Hajar dan diberi nama Ismail. Buah hati yang telah sekian lama ditunggu. Apakah Nabi Ibrahim langsung bisa menimang-nimang dengan lamanya putra tercinta tersebut? Tidak. Allah justru memerintah Nabi Ibrahim membawa putranya beserta istri tercintanya ke Mekah yang berjarak 1.600 km dari Palestina. Nabi Ibrahim berangkat membawa kedua belahan jiwanya. Allah ingin menguji Nabi Ibrahim apakah dia masih mencintai Allah lebih daripada cintanya kepada istri, lebih cintanya kepada putranya. Sesampai mereka di suatu padang gurun yang tandus, Nabi Ibrahim diminta oleh Allah meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail di suatu bukit batu yang mati untuk menjalankan misi Nabi. Di sana benar-benar tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di sana tidak ada pohon yang tumbuh, tidak ada air yang mengalir. Bahkan di sekitar tempat itu tidak ada penduduk yang boleh dimintai pertolongan. Tapi kenapa Nabi Ibrahim harus meninggalkan istri dan anaknya di tempat itu? Nabi Ibrahim bukan seorang bapak yang tidak bertanggung jawab. Nabi Ibrahim bukan seorang penjahat yang mau membuang keluarganya di tempat mati. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah, pilihan Allah. Tidak mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan misi kenabian. Siti Hajar yang akan ditinggalkan di tempat itu adalah istri seorang nabi, tapi dia adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan, sehingga pada saat Nabi Ibrahim akan meninggalkan mereka, Hajar melontarkan pertanyaan yang mengejutkan suaminya, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab, karena di balik pertanyaan itu ada kesan bahwa semua ini adalah kemauannya Ibrahim alaihissalam. Kemudian pertanyaan itu diulang lagi, namun Nabi Ibrahim tidak memberikan jawaban. Akhirnya Hajar bertanya dengan penuh keimanan, wahai Ibrahim suamiku, apakah ini perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim menjawab, benar wahai istriku. Kini timbul pertanyaan, kenapa Allah memerintahkan Ibrahim meninggalkan anak istrinya di tempat yang menyeramkan itu? Jawabannya, karena Allah ingin memberikan latihan langsung, tidak hanya kepada Nabi Ibrahim semata, akan tetapi juga kepada istrinya Hajar. Sebab Hajar adalah seorang wanita yang bakal menjadi calon ibu seorang nabi,
yang menurunkan keturunan Nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak ingin di hati Hajar ada yang lain sekalipun itu ada suaminya. Allah ingin yang ada di hati Hajar hanya Allah, hanya bergantung, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mungkin didapat jika dia terus berdampingan dengan suaminya Ibrahim alaihissalam. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Dengan perasaan yang teramat sedih, Nabi Ibrahim melangkah perlahan-lahan, meninggalkan dua insan yang sangat dicintai itu. Dia tinggalkan keduanya dalam tangisan yang amat mengharukan. Makin jauh tangisan itu makin sayup terdengar menyayat hati. Akhirnya ditelan desiran angin padang pasir. Hadirin rahimakumullah, wahai kaum wanita, kaum perempuan yang budiman, belajarlah dari Siti Hajar kisah tentang keteguhan jiwa seorang wanita. Sepeninggal Nabi Ibrahim, Hajar mulai menghadapi perjuangan hidup dalam sendiri. Siti Hajar belajar untuk tidak bergantung kepada siapapun, karena terkadang dalam beberapa situasi, beberapa kondisi, tidak ada yang mampu menolong kita selain diri kita sendiri. Bekal sedikit yang ditinggalkan memang tidak bertahan lama, dan air memang tidak ada di sana. Siang harus menahan terik matahari padang tandus, malam harus menahan sepi di tengah gelapan lembah yang tidak ada penghuni. Betapa menyedihkan bila semakin larut bagi kaum insan yang tidak berdaya ini. Sekuat-kuatnya Siti Hajar tetap, ia adalah seorang wanita. Bila gelap tiba di peluknya Ismail erat-erat, dia hanya bisa melepaskan haru, menangis, terus menangis hingga badannya semakin lemah. Akhirnya tertidur lelap di bawah pelukan alam padang tandus, dalam naungan rahmat kasih sayang Allah. Berhari-hari keadaan begini terus dan makin hari makin memilukan. Ismail menangis kehausan, air susu ibunya kering di bawah kegersangan padang pasir, dan karena terlalu banyak menangis, maka tangisan si kecil Ismail makin hari makin tidak kedengaran. Suaranya parau, bibirnya kering akibat akhirnya anak itu memperlihatkan tanda-tanda mengkhawatirkan, tanda-tanda kematian. Siti Hajar tawakal kepada Allah. Ia hanya mampu menangis dan terus menangis. Tanpa disadari, tetesan air matanya jatuh tepat mengenai bibir mungil anaknya. Ismail menggerakkan bibirnya. Hajar memandang penuh harap. Hati kecilnya berbisik, anakku masih hidup, anakku masih hidup. Seketika itu dipeluknya anaknya, diciumnya dengan ciuman penuh kasih sayang. Lalu dia lepaskan anak itu dalam perlindungan Allah yang Maha Kasih, dan dia pun pergi mencari air dengan sisa tenaganya yang masih ada. Ia berlari menuju sofa, kemudian berlari menuju Marwah, berulang-ulang sampai 7 kali. Namun ia tidak mendapatkan air. Sungguh suatu usaha yang luar biasa. Ia berjuang mencari air dengan sisa tenaganya yang masih ada di antara bukit-bukit gersang, namun tidak memberi hasil. Dia tidak berputus asa. Dia berdoa mengharapkan kasih sayang Allah. Dia menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah sambil memohon kasih sayang Allah. Sesekali ia menengok anaknya. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Dari kaki mungil anaknya Ismail alaihissalam memancarlah air dengan derasnya. Air Zam-Zam penuh berkah, air kehidupan penuh rahmat, penuh kasih sayang, sebagai balasan Allah atas perjuangan Hajar di Bukit Sofa dan Marwah. Kini timbul pertanyaan, mengapa air tidak memancar di Bukit Sofa? Mengapa air tidak memancar di Bukit Marwah, di tempat di mana Hajar berjuang? Ini isyarat dari Allah
agar manusia tidak berbangga, tidak sombong dengan keberhasilannya, agar kita tahu bahwa manusia hanya diberikan hak untuk berusaha, diberikan kewenangan untuk berikhtiar, tapi yang menentukan hasilnya adalah Allah. Manusia juga harus sadar bahwa tidak boleh yakin kepada bukit yang memberikan air, tidak boleh percaya kepada usaha, tidak boleh yakin kepada kerja, melainkan yakin bahwa yang memberikan semua itu hanyalah Allah. Allah semata. Jamaah yang mulia, Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk mengunjungi putranya setelah menjalankan perintah berhijrah, pisah dari keluarganya, yaitu Hajar dan Ismail selama 13 tahun lamanya. Ibrahim kembali datang mengunjungi putra kesayangannya dengan sebesar-besarnya rindu ayah kepada anaknya. Akan tetap ujian yang sangat mengusik nurani, Nabi Ibrahim pada keesokan harinya menceritakan mimpi kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Allah ingin menguji Nabi Ibrahim, apakah masih ada di hatinya selain Allah. Hadirin, Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman, tingkatan kekasih yang paling tinggi. Dikatakan Khalil karena tidak ada rongga di hatinya kecuali di situ ada cinta kepada Allah. Tidak ada rongga di hatinya, di jantungnya yang mengalir di sana kecuali ada cinta dan mahabbatullah. Maka Allah menguji, apakah ada tempat anakmu di hatimu sehingga engkau tidak melaksanakan perintahku. Apa kata putranya? Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Wahai ayah, laksanakanlah kata Ismail. Seorang anak bukan saja mengatakan siap dikorbankan, melainkan justru membesarkan jiwa anaknya. Adegan yang mengejutkan penduduk langit, adegan yang membuat alam hening sejenak, adegan yang membuat arsy bergetar, adegan yang di luar dugaan manusia. Ismail siap menerima gesekan pisau pengorbanan. Wahai ayah, ikatlah kedua tanganku erat-erat agar aku tidak bergerak sehingga mengganggu ayah. Hadapkanlah wajahku ke tanah agar ayah tidak terharu memandangiku sehingga timbul kasih sayang ayah padaku. Jagalah pakaianku ayah dari percikan darah agar ibu tidak bersedih melihatnya. Asahlah baik-baik pisaumu agar cepat berlalu. Bawalah pakaianku ini pada ibuku sebagai kenang-kenangan untuknya dan sampaikan salamku padanya agar ibu tetap bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Jangan beritahukan kepada bagaimana ayah mengingat dan menyembelihku agar ibu tidak bertambah sedih. Keikhlasan seorang anak tulus. Tidak ada seorang manusia yang dapat membayangkan percakapan yang sangat bersahabat dan mengharukan ini. Setelah nyata kedua insan ini akan melakukan pengorbanan, rahmat dan qudrat Allah turun bersama dengan seekor gibas, hewan sembelihan, yang berarti Ismail tidak jadi dikurbankan. Allah tidak menghendaki itu. Allah hanya ingin menguji ketaatan Ibrahim. Dan setelah taat itu nampak, Allah menggantinya dengan seekor kibas sebagai tebusan darah Ismail. Maka barang siapa yang berkorban di hari Idul Adha, berarti dia turut menebus darah Ismail, menebus pengorbanan agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Oleh karena itu, wahai para hamba yang ingin mendapatkan penilaian kekuatan iman dengan opini yang wajar tanpa pengecualian, wahai orang yang tidak ingin diperbudak oleh hartanya, wahai orang yang ingin bebas dari jajahan nafsunya, jadikanlah kisah keluarga Ibrahim sebagai teladan ibadah. Pengorbanan akan menghidupkan hati hamba Allah yang hampir mati oleh kebendaan, untuk menumbuh suburkan keyakinan di dalam jiwanya, untuk membebaskan diri dan keluarga dari kehampaan iman. Di zaman ini, banyak orang yang telah mengkhianati diri sendiri, telah membunuh jiwanya dan anak turunnya dengan racun kebendaan, telah menghabiskan umurnya untuk mencari kesenangan dunia yang sementara. Mereka telah membiarkan jiwanya kosong tanpa keyakinan yang utuh. Akhirnya hatinya mati, jiwanya merana berkepanjangan. Muslimin rahimakumullah, pengaruh zaman yang semakin maju, semakin banyak orang yang telah berkhianat mencintai anaknya dengan berlebihan. Apakah kita biarkan anak-anak kita menjadi bangkai yang berjalan? Kita lepaskan mereka dalam kebebasan, kita bersihkan jalan mereka menuju kemaksiatan, kita bukakan bagi mereka pintu kehinaan, kita pojokkan mereka ke dalam penjara kehidupan, kita biarkan mereka menderita batin berkepanjangan. Apakah kita lebih mengutamakan jasmaninya yang akan hancur lebur dimakan tanah? Kita lebih takut kematian jasadnya daripada kematian ruhaninya, kematian jiwanya. Kita menyayangi, tapi kita justru memberi dia racun kehidupan. Kita hendak dia selamat, tapi justru menjatuhkan ke jurang kekufuran. Akibatnya mereka tidak mengenal siapa Tuhannya. Mereka tidak memahami siapa yang menciptakan segalanya. Mereka bahkan tidak mengetahui kemana arah hidup ini sesungguhnya. Mereka menganggap bahwa datang ke dunia ini hanya untuk hidup, karena kita tidak memberi mereka pengetahuan tentang hidup sesudah mati. Kita tidak memberi mereka bahtera untuk mengarungi lautan kehidupan ini. Kita tidak memberi mereka obor untuk menebus gelapnya zaman. Kita tidak memberi mereka bekal untuk menempuh perjalanan panjang. Akhirnya mereka terlunta-lunta di tengah jalan kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh, apakah kita ini telah melakukan pembiaran kepada anak-anak kita? Kita biarkan jiwa mereka merana tanpa pegangan. Mereka tidak mengetahui arah hidup yang sesungguhnya. Mereka tidak memiliki iman yang yakin benar. Akibatnya mereka melampiaskan keinginan kepada hal-hal yang justru menambah kesengsaraan batin. Sebagai tempat pelarian anak-anak kita yang masih muda belia, banyak mereka yang telah mati dalam kematian yang mengerikan saat mereka masih hidup. Kematian yang lebih ngeri daripada kematian jasad, yakni kematian hati, kematian jiwa yang membawa derita berkepanjangan dunia dan akhirat. Sampai satikah kita para orang tua yang hanya rajin sholat dan beramal untuk surga sendiri, sementara anak dan keluarga dibiarkan dalam kesesatan? Hai orang tua, diri kita, keluarga kita doakan jauh dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar, seperti teladan keteguhan iman dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mari kita terus berusaha menuju puncak kebahagiaan hidup dengan semangat pengorbanan. Sebab tidak mungkin untuk menggapai puncak hidup tertinggi yang menghasilkan ridhonya Allah tanpa ada pengorbanan. Apabila tahun ini kita belum mampu untuk berkorban, maka mari kita kurban sifat kebinatangan, sifat keserakahan yang mendominasi dalam nafsu kita. Menahan diri untuk tidak memfitnah apalagi radikal. Terlebih sebentar lagi di depan nanti adalah tahun politik yang tingkat sensitivitasnya tinggi. Tidak mengisap keringat dan mengambil hak orang lain. Apabila kita belum mampu menyembelih hewan kurban, maka sembelilah sifat sombong dalam diri kita, yang selalu merasa benar, selalu merasa pandai, selalu merasa alim, bahwa rendah hati bukanlah merendahkan diri kita.
justru mengangkat derajat ketawaduan dan takwa kita. Jika belum diberikan kesempatan untuk melempar jumrah tahun ini, maka lemparlah sifat iri kita, lemparlah sifat dengki, amarah, dendam dalam diri kita, agar kita dapat memandang orang lain dengan cinta, kasih, sayang. Jika belum sempat melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah tahun ini, maka kunjungilah tetangga, saudara, sahabat kita, agar terjalin silaturahmi yang erat antar sesama hamba Allah yang beriman. Semoga Allah akan memberi balasan hidayah kepada kita sekalian. Kita harus berkorban demi kejayaan kita dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahir batin dalam memahami makna pengorbanan dan bisa memeraih teladan indah dari Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga dengan sesungguhnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Salam salawat untuk kekasihmu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami bersyukur ya Allah atas anugerah kehidupan, atas nikmat sehat, atas iman hidayah, atas segala karunia yang mengucur deras tiada terputus sampai saat ini. Ya Allah wa ilahana, Engkau Maha tahu akan segala apapun juga. Tidak ada yang dapat bersembunyi dari pengawasan. Bersihkanlah jiwa-jiwa kami dengan embun sayang-Mu. Bersihkanlah dengan salju putih kasih-Mu, hingga jiwa ini kembali putih bersih bagai kain putih yang bersih. Wahai Allah kami yang maha perkasa, wahai Allah kami yang maha bijaksana, jagalah negeri kami dan setiap negeri kaum muslimin dari setiap mara bahaya, dari setiap fitnah dan bencana. Janganlah Engkau timpa, janganlah Engkau hukum pada kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah yang maha penyayang, sayangilah kami dan para orang tua kami. Ampunilah dan kasihi mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami. Berikan kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka dengan sebaik-baiknya di dunia ini, dan kumpulkan kami dan mereka, kedua orang kami nanti, dalam limpahan rahmat kasih sayang-Mu di dalam keabadian surga-Mu ya Allah. Duhai Allah yang maha penyayang, sayangilah para pemimpin kami, para alim ulama kami, para guru-guru kami. Lindungilah mereka selalu dari segala mara bahaya. Tuntunlah langkah mereka selalu di atas kebenaran. Ampunilah segenap khilaf mereka. Berikanlah cahaya-Mu yang dengannya mereka membimbing kami. Ya Allah, karuniakanlah pada keluarga dan anak-anak kami kesolehan yang menyejukkan pandangan kami. Hiasilah mereka dengan Al-Quran di dada-dada mereka ya Allah. Ampunlah kami yang belum dapat membahagiakan mereka. Satukanlah kami di dunia ini dalam ketaatan, dan himpunlah kami dalam surga-Mu yang kekal abadi. Allahumma ya Allah, terimalah segala persembahan kami, kurban kami, kabulkan segala pinta dan doa kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu adalah hamba yang bahagia dalam berkurban. Kami yakin bahwa tidak ada kesedihan yang tidak berkesudahan, tidak ada luka yang berlarut-larut, bahwa ada kebahagiaan menyertai bersama kesabaran. Maka anugerahkan kepada kami nikmatnya menjalani kehidupan dan keluasan dan kebeningan hati. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, tutuplah aib kami, tutuplah cacat kami,
Bimbinglah kami agar senantiasa memiliki jiwa berkurban dan jiwa persaudaraan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirk wal musyrikin wansur ibadak al-muwahhidin wansur man nasara din واخذل من خذل المسلم ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا. ونخصوص يا الله تتلين atas jamaah ikhlas وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه yazidkum wa la zikrullah akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qamarun sirna nabi qamarun wa وجميل